Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Subaidah. Di sini saya berperan sebagai observer dan Ibu Serianti sebagai coach dan Ibu Darmawati sebagai kuci, gitu ya. Sebelum saya memulai kegiatan kucing pada hari ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, rubrik pengamatan yang akan saya laksanakan sebagai observer, yaitu nanti saya akan mengamati setiap tahap dari kucing, yaitu tirta, ya ibu-ibu ya. Yang pertama tujuan, kemudian identifikasi dan rencana aksinya dan tanggung jawab. Saya harap nanti semua lengkap dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu berkenaan dengan kompetensi Ibu Serianti SPD sebagai coach. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu Serianti SPD, apakah kompetensi yang ingin ditampilkan atau dilaksanakan pada kegiatan coaching kali ini, Bu? Oh, ada dua Ibu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu pertanyaan yang berbobot dan yang keduanya itu mendengar dengan rasa. Dua itu yang ingin saya kembangkan Ibu. Baik, berarti untuk mempersingkat waktu, kita buka proses kucing ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu Serianti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Dharma, gimana? Ini Bu Sri, boleh saya masuk Ibu? Boleh, sila. Oh ya, ini tentang yang sering kita bicarakan di WA itu, ngobrol-ngobrol melalui telepon, melalui WA yang sudah kita bicarakan itu Ibu. Mumpung kita ada kesempatan bertemu ini, jadi saya ingin membicarakan lebih lanjut lagi tentang yang sudah kita bicarakan dari kemarin-kemarin Ibu. Ibu ada waktu? Ya, ada Ibu. Ada kebetulan ini kan juga santai. Ini hari Minggu juga ini. Besok kan kita baru sekolah Ibu. Ya. Walaupun lewat HP gitu ya, tetap anggap saja kita ini ketemu gitu Ibu ya. Jangan artinya lepas saja nanti berceritanya. Baik Ibu, supaya lebih enak bercerita ya Bu. Ya. Kita lewat HP. Ini juga kita saling video call ini Bu, jadi kita bisa saling lihat ini. Ya. Ya Bu. Bagaimana Ibu, ada yang bisa kita bincang-bincangkan atau gimana? Iya ini Bu, mengenai tugas saya di sekolah, ada yang ingin saya komunikasikan dengan Ibu sebagai pimpinan ini. Ya, silakan. Apa itu Ibu yang mau dibicarakan itu? Ini Bu, tentang tugas saya. Sekarang saya kan lagi CGP Ibu, pendidikan guru penggerak. Terus saya juga sebagai guru kelas 12. Kemudian saya juga sedang praktikum, banyak yang praktikum, banyak guru yang praktikum. Terus saya juga kepala lab di sini Bu. Jadi tentang manajemen waktu saya ini Bu. Oh, berarti tentang manajemen waktu Ibu ya. Ada apa dengan manajemen waktunya Ibu? Jadi di sini saya keteteran Ibu membagi pekerjaan saya antara sebagai guru, sebagai calon guru penggerak, sebagai kepala lab, saya keteteran di situ Ibu. Keteteran yang bagaimana maksudnya ini Bu? Begini Bu ya, kan Ibu tahu sendiri sekarang lagi penilaian akhir semester. Nah, saya kan kemarin sampai ngumpulin tugas soal lama. Terus tadi
biasanya setiap hari ada praktikum. Nah, kalau di CGP saya enggak masalah. Saya alhamdulillah menyelesaikan tugas saya. Bermasalah di masalah laboratorium ini, Bu. Sebagai tugas saya sebagai kepala laboratorium. Sebagai kepala laboratorium gitu, gimana dengan kepala laboratoriumnya, apa yang jadi masalah di situ? Jadi begini, Bu, kan setiap hari sekarang ada guru yang praktikum, Ibu kan, karena menjelang ujian kelas 12. Nah, di situ saya biasanya sebelum ada CGP, saya menyiapkan alat dan bahan di sore hari, Bu. Sekarang saya siapkan di pagi hari. Nah, dibantu oleh satu laboran. Saya siapkan di pagi hari, saya mau masuk kelas lagi. Jadi kadang peralatannya belum siap, Ibu. Sudah masuk, guru mau praktikum. Itu, Ibu. Seperti itu, Ibu. Berarti di tadi manajemen waktunya di pengelolaan labnya gitu, Bu ya. Nah, kalau boleh saya nanya, apa tujuan dari percakapan kita ini yang hari ini yang kita lakukan ini, Bu? Oh, jadi begini, Bu, saya ingin mendiskusikan dengan Ibu, mencari solusi terbaik buat saya ini, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi seperti itu. Ya, permasalahannya tadi sudah kita tahu bahwa keteteran diatur waktu di ini ya, di sebagai pengelola lab. Nah, Ya. apa yang selama ini yang Ibu rencanakan, ide Ibu dalam pengelola lab ini, dalam mengelola lab selama ini, ide-ide yang Ibu sudah laksanakan? Jadi begini, Bu, biasanya sebelum ujian itu, biasanya sebelum ikut CGP, peralatan saya sediakan di sore hari, Bu. Jadi besoknya guru masuk sudah siap untuk praktikum. Tapi karena sekarang banyak tugas CGP saya sediakan di pagi hari. Ternyata saya lakukan hal itu tidak bisa, Ibu, karena sebelum siap alatnya, guru sudah mulai masuk dan saya pun harus masuk kelas. Jadi itu, Ibu. Berarti praktikumnya itu, ya, ya, Ibu. mengatur alat. Nah, ya. mengatur alatnya ini ada enggak cara lain selain Ibu, atau ada enggak orang lain yang bisa menyiapkan selain Ibu? Karena ini di alatnya, alat praktikumnya. Ya, baik, Ibu. Ada satu laboran di situ yang membantu saya, Ibu. Itu pun tidak dapat terpenuhi itu untuk sementara ini. Laboran, ada satu laboran berarti di tempat Ibu itu. Nah, selama ini laboran itu membantu Ibu dalam hal apa? Kemudian dalam hal pada saat Ibu sekarang menjadi CGP, kemudian dengan tugas-tugas Ibu yang numpuk, peran laboran yang ada bersama Ibu ini bisa mengcover enggak kegiatan atau tugas Ibu sebagai pengelola lab ini? Itulah, Ibu, tidak bisa terpenuhi dengan satu laboran itu, Ibu. Tidak bisa. Nah, rencana Ibu dengan itu bagaimana? Sudah ada laboran, kemudian sudah Ibu itu memang tugasnya sebagai pengelola gitu. Rencana Ibu dengan ini semua itu apa yang ada di benaknya itu? Jadi begini, Bu, saya mau diskusikan dengan Ibu sebagai pucuk pimpinan. Ini juga sudah mau berakhir penilaian akhir semester, pasti ada pembagian jadwal. Siapa tahu Ibu bisa membantu saya di sini. Mungkin bisa saya minta bantuan Ibu disediakan satu lagi laboran, ditambah lagi satu laboran yang bisa membantu saya sampai ujian ini aja, Ibu. Itu permintaan saya kalau bisa. Berarti menambah laboran untuk membantu Ibu selama ujian. Ya, nah, Ibu. Dari itu sudah ada orangnya yang Ibu ini laborannya yang cocok dengan Ibu, yang nanti akan seia sekata dengan Ibu, sehingga
tugas ibu sebagai CGP, tugas ibu sebagai pengelola lab enggak keteteran lagi. Kalau sudah ada orangnya seperti itu. Bagaimana? Iya Ibu, ada Ibu itu guru kimia kita yang honor itu Ibu. Dia sering bantu-bantu saya, mungkin bisa kita rekrut yang itu Ibu. Jamnya juga kurang dia. Alhamdulillah, berarti ada solusi Bu ya. Ada berarti dengan adanya laboran ini, walaupun ada laboran tadi laboran kimia ya, ditambah sekarang laboran untuk fisika ya rencananya ini. Iya, iya Ibu, benar. Ya. Karena kan lab kita berjauh-jauhan Ibu, jadi bisa lah. Berarti alhamdulillah dapat kita solusinya ini. CGP-nya Ibu jalan, tugas Ibu sebagai pengelola lab juga jalan karena ada dibantu oleh 2 laboran. Nah, ini kalau sudah terpenuhi dengan 2 laboran atau ditambah laboran ini, sejauh mana atau kalau kita presentasikan itu untuk membantu waktu Ibu itu kira-kira berapa persen? Kalau seperti itu Ibu, insya Allah bisa lah 95% terpenuhi. Tidaklah kita mubazir bilang sempurna Ibu 100%. Insya Allah bisa 95% Ibu. Alhamdulillah sudah luar biasa kalau 95 itu Ibu. Komitmen Ibu ke depan bagaimana? Jadi komitmen saya ke depannya dengan solusi yang diberikan Ibu nantinya, menambah laboran, saya akan lebih meningkatkan kinerja saya, menyiapkan peralatan untuk teman-teman sehingga mereka pun dapat melaksanakan praktikum tanpa harus keteteran dengan peralatannya, dengan apanya, saya pun bisa membagi waktu dengan baik. Itu komitmen saya ke depannya, Ibu. Alhamdulillah, sudah kita dapat solusinya Bu ya, kemudian presentasi keberhasilannya atau membantu Ibu itu sudah kita dapat besar sekali, kemudian komitmen Ibu. Kemudian dari pertemuan percakapan kita ini kesimpulannya apa ya Ibu? Kesimpulan yang kita dapatkan ini. Jadi kesimpulannya Ibu, saya mendapatkan solusi dari Ibu bahwa Ibu nanti bersedia memberikan saya penambahan laboran. Dengan izin Ibu tentunya nanti akan ditambahkan di pembagian tugas berikutnya. Itu harapan dan kesimpulan yang saya dapat hari ini, Bu. Terima kasih. Iya, syukur alhamdulillah Bu ya, dari semua tadi percakapan kita terakhir di ujungnya ini, Masya Allah luar biasa kita dapatkan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini Bu, membawa nama baik sekolah kita, anak-anak kita, kemudian semua guru yang ada di lingkungan sekolah kita. Kalau begitu Ibu, mungkin bisa kita sudahi Bu ya, kebetulan juga ini sudah asar, kita mau asri dulu Bu. Iya Ibu, baik, terima kasih banyak Ibu atas solusi yang diberikan, terima kasih atas bantuannya, bisa membantu kami sebagai guru di sekolah, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah, luar biasa proses coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Sriyanti SPD dan Ibu Darmawanti ST MPD. Nah, di sini ada beberapa review atau saya ingin mengevaluasi secara garis besar terhadap proses coaching yang telah dilaksanakan. Tetapi sejauh ini mantap, luar biasa ya. Dari lembar observasi saya ini, nah semuanya itu alhamdulillah sudah tercentang Bu. Jadi antara tujuannya, proses tirtanya itu tujuan, kemudian identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawabnya itu sudah tampak dan sudah dilaksanakan dengan lengkap. Mantap. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Sriyanti SPD sebagai kompetensi coaching, seorang coaching ya. Mohon maaf, coach. Nah, yang pertama itu adalah apa indikator tercapainya, kan tadi di awal Ibu Sriyanti mengatakan bahwa
indikator kompetensinya ingin membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Apa sih indikator ketercapaiannya, Bu? Indikator ketercapaiannya tadi itu ketika saya mampu mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dharma, bagaimana membuat beliau itu keteteran di tugasnya, kemudian apa solusi yang beliau minta, kemudian itu presentasi dari apa yang menjadi solusi yang kita berikan itu berapa persen itu sudah. Kemudian kompetensi yang keduanya itu sudah saya mendengarkan dengan cara seksama, mendengarkan dengan benar-benar dengan hati, memposisikan diri saya ketika saya berada di posisi beliau itu. Kompetensi itu alhamdulillah sudah saya dapatkan. Ya Ibu Srianti. Kemudian yang kedua Bu, kan untuk kucing yang akan mendatang ini kan kucing akan ada kucing-kucing selanjutnya, proses kucing-kucing selanjutnya. Nah, apa kompetensi lainnya yang ingin Ibu kembangkan selain yang sudah Ibu laksanakan tadi? Saya coba akan mengembangkan satu kompetensi lagi ya, kesadaran penuh. Akan coba saya kembangkan dari kompetensi menjadi coach gitu. Jadi satu yaitu kesadaran penuh. Ya, oke. Baik Bu Yanti, semoga Srianti semoga sukses ke depannya dan Ibu Darmawati STMPB juga. Intinya kesimpulan adalah proses coaching yang sangat luar biasa. Baik, kita tutup. Terima kasih. Sama-sama Bu, kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi di acara kucing ya Ibu-Ibu, Ibu Darmawati, Ibu Srianti. Sebelum kita kucing dimulai, saya akan memperkenalkan ya. Yang pertama saya Ibu Tuti Agustina SPD sebagai observer, Ibu Darmawati STMPD sebagai coach, dan Ibu Srianti SPD sebagai kuci. Nah, adapun yang beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Darmawati. Yang pertama tentang kompetensi yang akan digunakan selama kucing berjalan. Kemudian ada beberapa yang akan dikembangkan, yaitu saya nanti akan mengamati alur selama kucing itu, yaitu ada alur tirta ya Ibu Dharma. Jadi ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sebelum kita mulai, saya akan tanyakan kepada Ibu Dharma, apa kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan pada kucing hari ini? Baik Ibu Tuti, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini yaitu kompetensi menggunakan pertanyaan yang berbobot dan kompetensi mendengarkan dengan rasa. Jadi itu yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini, Bu. Ya, baiklah. Untuk persingkat waktu, silakan dimulai proses kucingnya. Saya akan sambil mengeluarkan daftar observasi sambil mengamati. Silakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Dharma. Waalaikumsalam, Ibu Sri. Ayo masuk, Ibu. Ayo masuk. Gini. Begini, Bu. Ada waktunya, Bu, enggak mengganggu? Ada, alhamdulillah ini lagi santai-santai sedikit. Pekerjaan tadi pagi kita sudah selesai. Jadi ada istirahat sebentar ini. Ayo duduk Ibu Sri, ada apa ini? Oh gini Bu, ada yang mau saya bincang-bincangkan tentang sekolah kita, tentang kita juga di sekolah ini Bu.
Tentang apa itu Ibu Sri kalau boleh tahu? Tentang yang berkenaan dengan tugas saya sebagai waka ini, Bu. Ya, kalau waka kan tahu tentang berhubungan dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita dan dengan program-program yang ada di kurikulum. Oh, Seperti yang itu. berkenaan dengan tugasnya Ibu Sri sebagai waka. Nah, Kalau boleh tahu apa yang sejenis pembicaraan apa ini Bu? Apa ingin mencari solusi bersama atau apalah tujuannya Ibu kita berbincang-bincang ini? gini Bu, Ibu kan sebagai pucuk pimpinan di sekolah kita, sebagai kepala sekolah, saya mau minta pandangannya, mau minta solusinya, bagaimana atau apa yang harus saya lakukan dengan situasi yang saya hadapi ini, Ibu. Situasi yang ada di sekolah ini yang berkenaan dengan teman-teman. Oh, berarti kita ini akan mencari solusi bersama terhadap masalah yang dihadapi oleh Ibu Sri, begitu ya, Bu. Begini, Bu, kalau boleh tahu apa permasalahan yang membuat Ibu Sri kelihatan ada masalah, kelihatan biasanya Ibu Sri bisa menyelesaikan segalanya. Mungkin ada permasalahan yang bisa kita rembuk bersama gitu. Apa ya, Ibu? Gini Bu, terkait dengan teman kita, dengan wali kelas Ibu, dengan kegiatan literasi Al-Quran yang sudah menjadi keputusan di rapat kita, bahwa wali kelas itu akan membersamai siswa-siswi pada saat literasi Al-Quran jam 7 itu. Cuman ini ada 1-2 wali kelas yang tidak bisa bersama-sama di semester ini, setelah mid kemarin sudah tidak pernah hadir sama sekali. Itu Ibu, saya minta nanti solusinya sama Ibu untuk bagaimana harus saya bersikap dengan Bapak Ibu guru ini. Dengan bapak-bapak sih ini Bunda, ada ibunya, dengan Bapak guru yang menjadi wali kelas. Seperti itu. Jadi berkenaan dengan tugas wali kelas di waktu literasi ini ya Ibu, literasi Al-Quran ya. Seperti itu permasalahannya. Itu kalau boleh tahu yang kelas mana ya Bu, yang wali kelasnya seperti itu Ibu? Wali kelas 9A sama 9D Ibu. Ini yang wali kelas 2 ini. Itu bukannya itu guru senior ya Bu itu? Ya, itu guru senior Ibu, itu sudah senior, sudah itu juga pernah menjadi guru saya waktu SMP. Jadi saya ada rasa sungkan ketika mau menegur atau mau mengajak beliau. Seolah-olah saya kan memerintah itu yang ada di perasaan, tapi kalau ibu kan sebagai kepala sekolah lain. Rasanya ketika ibu mungkin bisa menegur atau mungkin bisa duduk bersama bagaimana untuk mengajak beliau itu untuk bisa hadir bersama-sama siswa kita di sekolah di kegiatan literasi. Oh, berarti Ibu Sri sudah menegur. Iyalah, saya yakin Ibu Sri sudah melakukan beberapa tindakan. Kalau boleh tahu apa yang sudah Ibu Sri lakukan sebagai waka ini yang menjadi tugasnya ke kedua wali kelas itu? Apa yang selama ini sudah Ibu Sri lakukan terhadap beliau ini? Saya sudah pernah, kita sudah sosialisasi kan Ibu, sudah sosialisasi di rapat. Kemudian langkah kedua saya lakukan pada saat beliau tidak hadir itu, agar saya punya bukti fisik, saya buatkan daftar hadir khusus untuk wali kelas. Kemudian masih juga tidak hadir di situ yang berdua ini. Kemudian langkah ketiga yang saya lakukan itu sudah saya duduk bersama secara pribadi, secara personil saya ke beliau berdua untuk mengajak bersama-sama, tapi belum juga ada Ibu. Ini yang saya bingung jadinya, bagaimana saya harus bersikap untuk Bapak ini. Alhamdulillah, berarti sudah banyak yang sudah Ibu lakukan ini ya, terhadap semuanya. Dan
Alhamdulillah untuk wali kelas yang lain berhasil ini ya dengan tindakan. Ya. Terus setelah Ibu Sri melakukan pendekatan tadi ada tiga pendekatan yang dilakukan itu apa ada perubahan di wali kelas itu Ibu Sri di dua wali kelas itu? Tidak ada Ibu, itu makanya saya ke ruangan Ibu ini karena sudah saya tidak tahu sudah caranya bagaimana untuk bisa mengajak bapak-bapak ini untuk bisa hadir bersama kita di kegiatan literasi itu Ibu. Saya mohon saran, usul, solusi dari Ibu sebagai Kepsek. Oh iya, jadi belum berhasil ya Ibu. Menurut Ibu Sri itu apa yang menghambat, menjadi hambatan sehingga apa yang sudah dilakukan itu ternyata tidak diindahkan oleh mereka berdua itu Ibu Sri. Apa kira-kira menurut Ibu yang menjadi hambatannya? Kalau menurut saya yang saya lihat hambatannya karena mungkin saya ini masih junior, kemudian saya juga mantan siswanya, kemudian juga tidak pernah ada teguran dari ibu sebagai Kepsek gitu. Itu mungkin yang membuat beliau itu masih enggan gitu untuk bersama-sama kita di kegiatan itu. Jadi kalau menurut pendapat saya kalau sekali-kali ibu bisa panggil atau mungkin pada saat di duduk-duduk santai, bisa ibu ngobrol-ngobrol santai, tanyakan, kemudian secara tidak langsung ibu ngajak di situ untuk bisa membersamai siswa, kemungkinan besar bisa ibu, bisa berhasil, karena tinggal itu salah satu cara. Bagaimana ini ibu? Bingung Jadi saya ini. ada rasa lengah rasa itu ya Bu, karena itu Ya. mantan guru, sudahlah senior, memang sering ada problem seperti itu ya Bu, kita tegur salah, enggak tegur, enggak dilakukan, sementara itu kewajiban kita ya Ibu, kewajiban Ibu Sri sebagai waka di sini yang mengembangkan itu ya literasi Quran itu di sekolah. Nah, sekarang karena sudah beberapa yang sudah dilakukan, kita sama-sama mari kita diskusi di sini mencari solusinya. Kira-kira apa ide jalan keluar yang muncul tadi, sudah ada gambaran ide yang diberitahu oleh Ibu Sri, mungkin bisa diperjelas lagi kira-kira ide seperti apa yang Ibu Sri akan lakukan, kita cari jalan keluarnya bersama. Kira-kira apa ide Ibu Sri? Yang ide saya yang coba saya terpikirkan sekarang itu Ibu, ada ide sih ini Ibu, ide akan saya coba untuk komunikasi kembali dan membuat jadwal bahwa wali kelas wajib untuk menyampaikan kultum mengupas isi Al-Quran yang misalnya contoh surat Ibrahim. Ya walaupun hanya satu ayat surat Ibrahim itu dikupas oleh wali kelas. Contoh misalnya kelas 9A bertugas di situ, yang tugasmu untuk mengupas ayat itu wali kelasnya. Nah itu yang ada sekarang untuk idenya, saya coba buat jadwal khusus seperti itu. Insya Allah nanti akan saya bagikan. Mudah-mudahan bisa berhasil Ibu. Dan kalau itu mungkin tidak berhasil, alternatif tadi yang coba saya sarankan atau mohon sama Ibu itu untuk duduk-duduk santai, Ibu bisa duduk bersama untuk mengajak, mungkin seperti itu Ibu. Itu yang ada di benak saya untuk saat ini. Oh, alhamdulillah, berarti Ibu Sri ada ide. Ini ada dua ide malahan ini diungkapkan sama Ibu Sri. Yang pertama kita memberi jadwal ya, Ibu Sri memberi jadwal untuk beliau mengupas di saat kelasnya yang tampil ya, seperti itu Ibu Sri. Ya, yang kedua kita duduk bersama ya, duduk bersama, bincang-bincang santai sambil kita menyentil tentang permasalahan itu tadi, mungkin seperti itu ya Ibu Sri, nggak langsung kita ungkap. Jadi kira-kira menurut Ibu Sri ini dari dua ide yang diungkapkan itu, mana ide yang terbaik menurut Ibu Sri? Kira-kira untuk kita jalankan sementara ini kan sudah penilaian akhir semester juga Ibu Sri ya. Mungkin ini akan kita coba mulai di semester akan datang karena tidak ada penggantian wali kelas.
tidak menutup Ya. kemungkinan itu tidak berubah sikapnya. Jadi kira-kira yang mana Ibu? Yang menurut Ibu? Saya akan coba yang tadi, yang ide sebelum ketemu sama Ibu itu dah. Yang saya buatkan jadwal untuk mengupas isi dari Al-Quran atau surat yang dibaca oleh siswa binaannya. Kayak saya kasih, kemudian mengajak wali kelas itu atau minta pada wali kelas untuk bisa mengupas arti atau makna dari Al-Quran yang dibaca oleh anak-anaknya. Itu dulu yang kita lakukan kalau menurut saya, Ibu. Alhamdulillah, memang tindakan yang diambil Ibu Sri itu bijak, luar biasa. Karena apa? Berarti Bu Sri dulu bertindak sebelum lanjut ke pimpinan ya Ibu. Jadi bagus lah itu, harus seperti itu. Terus menurut Ibu Sri ini ada ndak hambatan, kira-kira yang menjadi hambatan dari ide itu tadi? Idenya kan akan diberi jadwal untuk itu mengupas dia wali kelasnya sehingga dia akan merasa bertanggung jawab ya Ibu Sri. Kira-kira apa hambatan ketidakberhasilannya atau keberhasilannya kira-kira menurut Ibu Sri seberapa dari tindakan itu? Keyakinan Ibu Sri di sini. Ya. Kalau menurut asumsi saya ini, ketika saya kasih jadwal kemudian bisa bapak-bapak wali kelas ini membersamai, itu ada sekitar 90% Ibu, karena mau tidak mau akan membuat wali kelas ini berpikir, oh ini harus kita kupas, tidak mungkin wali kelas lain nanti yang akan mengisi pada saat kelas saya bertugas. Sehingga asumsi saya itu, saya prediksi 90% akan berhasil menghadirkan mereka berdua di kegiatan kita. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Ya, benar ya. Dia akan bertanggung jawab dengan kelasnya nantinya, dengan tugasnya juga. Ya, ide yang bagus itu. Apa yang mungkin sebagai pimpinan ini, mungkin Ibu Sri akan butuh bantuan apa ke kami ini? Kira-kira apa bantuan yang bisa kita berikan buat Ibu Sri? Kalau bantuannya sih, setelah nanti ini tidak berhasil juga cara saya ini, yang walaupun saya bilang 90%, kalaupun tidak berhasil nanti tetap itu yang alternatif terakhirnya itu Ibu bisa untuk ya duduk-duduk santai, ngobrol-ngobrol santai dengan beliau berdua ini. Mungkin itu Ibu yang saya harapkan dari Ibu, atau sekedar mengobservasi, mengamati setelah ini saya pemberitahuan ya, laporan ya, setelah ini ya diobservasi gitu sama Ibu sebagai Kepsek gitu. Oh, baik Ibu Sri. Jadi tadi sudah kita dapatkan solusinya ya Ibu, alhamdulillah. Jadi kita buat nanti semacam jadwal, Ibu Sri membuat jadwal, beliau mengupas. Kemudian apa Ibu Sri butuh bantuan teman lain dalam hal ini, dalam pembuatan jadwal, mungkin dalam rencana aksi pelaksanaannya nanti, apa Ibu Sri butuh bantuan? Oh, enggak Ibu, enggak saya butuh, karena nanti jadwal saya langsung yang buat nanti. Dan saya akan langsung kasih ke beliau berdua. Itu juga kan tugas swaka, juga kurikulum juga tugasnya itu yang membuat jadwal. Alhamdulillah ya, benar Bang, sangat bagus Ibu. Ibu benar-benar luar biasa memang dalam melaksanakan tugasnya ya. Kemudian karena kita sudah melakukan proses diskusi, mendapatkan solusinya, komitmen Ibu Sri ke depannya gimana dengan solusi yang sudah diambil nanti ini, komitmennya seperti apa? Komitmen yang coba tetap saya jalankan Ibu, saya akan tetap komit dengan apa yang saya lakukan, yaitu literasi Al-Quran tetap didampingi oleh wali kelas, kemudian selain didampingi, wali kelas juga akan mengupas isi dari Al-Quran sesuai dengan jadwalnya yang sudah saya buatkan, bukan hanya untuk wali kelas yang 2 ini, tetapi semua wali kelas. Itu komitmen saya, Bu. Tetap kita jalankan secara kontinu dan berkesinambungan. Alhamdulillah, demi kemajuan sekolah kita ya Ibu Sri, ya, demi meningkatkan karakter anak kita yang luar biasa memang kegiatan itu Ibu.
Jadi anak-anak bisa paham tentang isi Al-Quran, dibimbing oleh wali kelasnya, jadi seperti itu. Oke, kita sudah dapat solusi. Apa kesimpulan yang bisa Ibu Sri dapat dari kegiatan kita ini, proses bincang-bincang ini? Kesimpulan yang saya dapat bahwa indahnya kolaborasi, indahnya sebuah komunikasi, silaturahim, banyak hal yang menjadi ketika kita pikirkan sendiri itu beban, tapi ketika kita komunikasikan di sini mendapatkan solusi. Kemudian apa yang menjadi beban, termasuk beban pikiran karena beliau ini senior, saya dapat juga solusinya hari ini. Kesimpulannya bahwa kita atau saya akan membuat jadwal untuk diberikan kepada Bapak wali kelas ini. Kalau ini tidak berhasil, maka Ibu sebagai kepala sekolah akan membantu untuk peneguran secara halus dengan cara ngobrol-ngobrol. Itu kesimpulan yang saya dapatkan, bahwa kita sudah dapat solusinya dengan terbaik gitu. Alhamdulillah, memang ya. Alhamdulillah kita dapat solusinya ya Bu. Kita ambil tindakan yang dilakukan oleh Bu Waka dulu. Kalau tidak, mudah-mudahan berhasil ya Ibu Sri. Insya Allah berhasil sepertinya seperti itu. Kemudian perasaan Ibu Sri gimana ini? Setelah kita diskusi, ini perasaannya gimana? Ya, perasaan saya plong. Perasaan saya itu sudah lega karena saya sudah mendapatkan solusi dari Ibu Kepsek. Seperti itu, Bu. Ya, solusi yang ditemukan bersama ya Ibu. Tadi Bu Sri yang brilian menemukan solusinya. Saya hanya masukan lagi. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini akan seperti ini ya Ibu. Kita bersilaturahmi. Jika ada permasalahan bisa kita diskusikan bersama sehingga kita memperoleh jalan keluar yang di mana akan berbeda pemikiran satu orang dengan 2 atau 3 orang ya Ibu Sri, seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya sekolah kita di bawah bimbingan Waka kurikulum Ibu Sri, literasi Quran berkelanjutan demi akhlak budi pekerti yang mulia dari anak didik kita ya Ibu. Sekaligus Waka bertanggung jawab di situ dalam kegiatan itu. Ya, itu ya Ibu Sri. Ada lagi yang bisa disampaikan Ibu? Cukup sekian Ibu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas solusinya. Terima kasih Bu. Kalau begitu saya pamit dulu Bu. Kebetulan ada jam saya ini di kelas sebelah. Ada jamnya lagi berikutnya Ibu Sri? Saya ada Ibu, saya. Saya pamit ya. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tetap semangat Ibu. Saya semangat Ibu, terima kasih Bu. Ya. Saya pamit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang luar biasa ya dari Coach Ibu Dharma, Coach Ibu Srianti. Selama saya mengamati itu evaluasi saya ini secara garis besar alur tirtanya itu sudah muncul semua ya, yaitu yang pertama itu Ibu Dharma itu sudah melontarkan pertanyaan yang mengarah ke mencari tujuan ya, tujuan, kemudian identifikasi masalah sudah muncul, rencana, aksinya juga ada, tanggung jawab, bahkan tadi ada refleksi ya, refleksi. Nah, mengenai kompetensi yang Ibu Dharma sebagai coach yang ingin dikembangkan yaitu menggunakan pertanyaan yang berbobot juga sudah muncul sehingga jadi efeknya itu masalah-masalah yang dihadapi oleh Kuci itu bisa ketemu solusinya. Jadi pertanyaan berbobot itu sudah muncul, kemudian yang berikutnya ada kompetensi mendengarkan dengan rasa dan aktif. Jadi Ibu Dharmawati tadi sudah melaksanakan itu luar biasa sekali. Nah, jadi pertanyaan kali ini mungkin dari Ibu Dharma untuk kucing berikutnya itu apakah ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi Bu Dharma?
Saya ingin mengembangkan lagi kompetensi tentang kesadaran penuh, Ibu. Saya akan mencoba itu jika ada kucing berikutnya. Tentang kesadaran Ya, penuh saya baik. gabung Bagus dengan sekali. kompetensi yang dua itu. Begitu, Ibu. Bagus, Bu Darma. Baik sekali ya rencananya. Jadi, berikutnya Ibu akan mengembangkan kompetensi ketiga-tiganya ya. Jadi, Ya, insya Allah. mendengarkan dengan rasa, kemudian kesadaran penuh, dan pertanyaan yang berbobot. Ya, gitu ya, Bu Darma ya. Ya, Ibu. Saya rasa untuk observasi kegiatan kucing hari ini bisa kita akhiri. Insya Allah berikutnya kita akan lakukan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah, ini kegiatan kucing Ibu ya. Saya Srianti SPD bertindak sebagai observer atau pengamatnya, kemudian nanti sebagai coachnya itu ada Ibu Zubaida MED, kemudian ada coach yaitu Ibu Tuti Agustina SPD. Namun sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Ida sebagai coach berkenaan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian ada beberapa rubrik juga yang ingin saya terapkan di sini di kegiatan coaching ini. Yang pertama tentang alur tirta. Alur tirta itu yaitu tujuan, kemudian apa nanti identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawab. Kemudian yang keduanya kompetensi yang ingin Ibu Ida kembangkan. Nah, itulah rubrik yang akan saya gunakan di dalam kegiatan coaching ini. Kemudian saya tanya dulu ke Ibu Ida, kompetensi apa kira-kira Ibu yang akan Ibu kembangkan di kegiatan coaching kita ini? Baik, terima kasih Ibu Srianti. Pada kegiatan coaching pada siang hari ini, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif atau dengan rasa, dan yang kedua adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Terima kasih Bu Ida. Kalau begitu bisa kita mulai Bu untuk Baik. kegiatan kita. Bisa Bu? Ya, silakan. Ya, kami persilakan kepada Ibu Ida sebagai coach dan Ibu Tuti sebagai coach untuk memulai kegiatan coaching kita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Srianti. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Bu Zubaida, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kenapa nih kemarin WA saya, Bu? Iya Bu, saya tuh ingin minta bantuannya Bu Ida untuk melakukan coaching terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Apa Saya permasalahan? itu bingung Bu. Jadi di sekolah saya kan full day school. Jadi sekolahnya dari jam 7 pagi itu berakhir di jam 15.30. Nah, tentunya nanti kalau jam terakhir itu setelah isoman, setelah sholat dan makan siang. Efeknya itu anak-anak sudah bosan, kelihatannya tidak bersemangat. Nah, sementara saya sebagai guru tidak ingin siswa saya seperti itu. Saya ingin pembelajaran saya berhasil gitu, Ibu. Baik, berarti tadi Ibu masalahnya itu adalah anak siswa Ibu di kelas itu dia bosan ya, dan Ya. apa yang ingin Ibu capai pada akhir pembicaraan atau diskusi kita pada kesempatan kali ini nanti, Bu? Ya, itu Ibu. Makanya saya ingin sekali melakukan coaching dengan Ibu karena saya ingin sekali
nantinya setelah coaching ini saya bisa menerapkan pembelajaran yang membuat siswa saya menjadi bersemangat dan aktif, Ibu Ida, sehingga akan berdampak kepada hasil belajar mereka. Itu. Baik. Nah, tadi di awal Ibu Tuti sudah mengatakan bahwa kondisi kelasnya itu tadi bosan ya. Bisa dijelaskan Bu, bosan yang seperti apa yang terjadi dengan sikap siswa yang menunjukkan bosan menurut Ibu di kelas? Ya, jadi saya bilang bosan karena sikap mereka itu ada yang menyandarkan kepala ke meja, bahkan sampai tertidur. Kemudian ada yang izin lah. Jadi izin tuh kadang bukan ke belakang, malah mencari udara segar di luar. Itu Bu. Sehingga saya berpikir bagaimana supaya rasa bosan ini berubah menjadi bersemangat. Oke. Bersemangat ya. Jadi kalau misalnya bersemangat itu yang bagaimana yang Ibu inginkan? Jadi bersemangatnya itu seperti ini, Bu. Nah, ketika saya mengajar, mereka itu aktif mendengar, aktif mengerjakan LK, kemudian hasil belajarnya itu setelah saya itu juga pun bagus, Ibu Ida. Iya, ya. Menurut Ibu Tuti nih, jika misalnya diberikan skala dari 1 sampai 10 deh. Menurut Ibu berapa skala siswa Ibu bosan di kelas? Tingkatan kebosanan siswa Ibu di kelas itu berapa skalanya? Jadi kalau dipresentasikan itu di atas 75% ya Bu ya. Tingkat kebosanannya itu ya tinggi sekali. Ya. Berarti kalau misalnya 1 sampai 10 skalanya Bu, berarti 7 ya? 7 ya, sekitar 7 ya. Wah, itu presentasi kebosanan itu ya? Baik, skala kebosanannya. Nah, menurut Ibu nih, tadi kan sudah bosan, nanti Ibu kita sudah mengidentifikasi apa saja sikap bosan yang menunjukkan sikap bosan. Tadi kan menyandarkan kepala, kemudian tidak aktif ya. Nah, menurut Ibu, apa yang seharusnya Ibu lakukan biar siswa ini bergerak? Kan tadi tidak aktif kan, lebih menyandarkan kepala. Menurut Ibu, apa yang membuat akhirnya nanti siswa itu bisa bergerak, tidak diam saja? Ya, jadi saya itu berpikir supaya menghilangkan perilaku bosan itu, saya ingin melaksanakan beberapa kegiatan. Nah, yang pertama sebelum belajar itu saya akan memberikan ice breaking ya kepada anak-anak. Yaitu ice breaking itu saya berpikir bahwa dengan ice breaking anak-anak akan berpikir dan bergerak. Contoh, misalnya pada saat saya sebut warna merah misalnya, anak-anak akan tepuk tangan sekali. Warna merek kuning 2 kali. Saya sebut warna hijau itu mereka tepuk tangan 3 kali, dan kalau saya sebut warna biru itu mereka akan tepuk tangan tapi tidak ketemu, tidak bersuara gitu. Jadi di situ pada saat saya memerintahkan beberapa warna secara acak, tentu mereka sambil berpikir dan sambil menggerakkan tangan. Hal itu bisa mengaktifkan itu otak kiri kanan siswa. Kemudian yang kedua, saya itu berencana ingin membuat video pembelajaran. Jadi video pembelajaran yang menarik, yang mereka amati, dari hasil pengamatan mereka saya akan memberi LK yang diisi berdasarkan hasil pengamatan videonya. Jadi dengan sendirinya anak-anak itu kan akan aktif mengamati video karena ada LK yang harus diisi gitu loh. Ya, baik. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai teknik ice breaking yang akan dilaksanakan. Kemudian juga Ibu Tuti juga akan melaksanakan membuat ya video pembelajaran. Nah, dari ice breaking yang tadi Ibu sudah jelaskan, menurut Ibu adakah
selain ice breaking yang sudah Ibu jelaskan tadi, adakah jenis ice breaking lain yang Ibu bisa menampilkan, kan nih biar nggak bosan kan, anak-anak kan harus melakukan yang lebih. Nah, menurut Ibu, adakah yang lain model ice breaking yang akan Ibu tampilkan? Rencananya sih ada yang mungkin bisa membuat anak-anak fresh. Itu saya pernah pelatihan waktu itu, Bu Ida. Itu namanya teknik stop. Oh iya. Jadi teknik stop ini nantinya anak-anak akan merasa segar kembali. Ya. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan teknik stop. Bisa tidak Ibu jelaskan tahap-tahap teknik stop yang Ibu jelaskan tadi apa saja sih, Bu? Oh iya, baik. Jadi teknik stop ini jadi saya pertama meminta siswa untuk duduk sempurna sambil memejamkan mata, Bu ya. Jadi mereka akan menghirup udara perlahan-lahan sambil saya mengatakan bahwa silakan dihirup udara perlahan-lahan, kemudian rasakan udaranya masuk melalui hidung, melalui dada, kemudian masuk ke perut. Rasakan juga udara yang keluar melalui hidung. Nah, di situ mereka akan pejamkan mata dan merasa lebih tenang dan lebih fresh. Dan itu saya suruh lakukan sebanyak 3 kali. Baik. Jadi supaya lebih fresh gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, rencana yang sangat luar biasa dan semoga dimudahkan. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan nih rencananya. Nah, sekarang komitmen ke depannya apa sih yang akan Ibu laksanakan setelah sudah merencanakan ini semua? Jadi komitmen ke depannya saya akan mencoba rencana yang sudah saya buat, kemudian saya akan konsisten melaksanakannya. Kemudian setelah itu saya akan mengevaluasi diri, kemudian juga saya akan mengajak teman sejawat saya untuk mengobservasi saya sendiri. Jadi nanti dari teman sejawat saya akan mendapat masukan, Ibu. Jadi masukan tentang kekurangan dan kelebihan pada saat saya mengajar. Baik. Nah, menurut Ibu nih berarti Ibu sudah berkomitmen ke depannya ya. Menurut Ibu, apa indikator keberhasilan rencana yang akan Ibu laksanakan nanti? Wah, berarti ini sudah berhasilnya. Apa nih indikatornya, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Oh ya, baik. Jadi nanti indikatornya kita bisa dengan cara mengobservasi yang pertama dan juga bisa dengan menggunakan tes ya, Bida ya. Jadi mengobservasi itu melihat anak-anaknya aktif apa enggak, kemudian mereka mengisi LK-nya dengan tekun atau enggak. Nah, kemudian pada saat kita tes itu berapa persen kira-kira yang mereka bisa jawab dengan benar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, baik Bu Tuti, alhamdulillah berarti Ibu Tuti sudah menemukan solusi dari apa permasalahan yang ditemukan di kelas. Nah, menurut Ibu Tuti, apa nih kesimpulan dari yang kita sudah laksanakan pada percakapan kali ini? Ya, baik. Jadi senang sekali Bu hari ini sudah dapat kesimpulannya. Yang pertama, saya akan membuat siswa saya bersemangat dalam belajar dengan menerapkan pertama memberi ice breaking, menggunakan teknik stop, kemudian menayangkan video pembelajaran yang menyenangkan dan mengisi LK pembelajaran. Itu Ibu. Mantap Bu Tuti, semoga dimudahkan ya. Nanti kabar-kabari ya jika rencananya sudah dilaksanakan. Oke Bu Tuti? Baik Bu. Baik. Yuk, makasih banyak. Sama-sama Bu Tuti. Nah, ini jamnya sudah hampir selesai. Nanti kita kontak-kontak lagi lewat WA ya Bu Tuti ya. Baik Bu. Baik Bu Tuti, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mantap luar biasa dari hasil
kegiatan coaching kita hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu-ibu yang hebat, dari tadi pengamatan saya, pelaksanaan kegiatan coaching yang Ibu sudah praktekkan, sudah lakukan tadi berdua itu, secara garis besar sudah tampak semua kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ida sebagai coach tadi itu sudah tampak, dan lembar observasi yang ada di saya ini sudah tercentang semua, Ibu. Luar biasa. Kemudian dari kompetensi yang dikembangkan seperti alur tirtanya itu sudah tampak, seperti tujuannya sudah sampai, kemudian identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya sudah. Kemudian kompetensi pengembangan dirinya itu pengembangan kesadaran, ya, pengembangan diri tentang pertanyaan berbobotnya juga dapat, kemudian mendengar dengan penuh rasa dan aktif juga ada. Mantap, luar biasa. Semangat Ibu-ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Terima Sama-sama, kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah, ini kegiatan coaching Ibu ya. Saya Srianti SPD bertindak sebagai observer atau pengamatnya, kemudian nanti sebagai coachnya itu ada Ibu Zubaida MED, kemudian ada coachi yaitu Ibu Tuti Agustina SPD. Namun sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Ida sebagai coach, berkenaan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian ada beberapa rubrik juga yang ingin saya terapkan di sini di kegiatan coaching ini. Yang pertama tentang alur tirta. Alur tirta itu yaitu tujuan, kemudian apa nanti identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawab. Kemudian yang keduanya kompetensi yang ingin Ibu Ida kembangkan. Nah, itulah rubrik yang akan saya gunakan di dalam kegiatan coaching ini. Kemudian saya tanya dulu ke Ibu Ida, kompetensi apa kira-kira Ibu yang akan Ibu kembangkan di kegiatan coaching kita ini? Baik, terima kasih Ibu Srianti. Pada kegiatan coaching pada siang hari ini, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif atau dengan rasa, dan yang kedua adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Terima kasih Bu Ida. Kalau begitu bisa kita mulai Bu untuk Baik. kegiatan kita. Bisa Bu? Ya, silakan. Ya, kami persilakan kepada Ibu Ida sebagai coach dan Ibu Tuti sebagai coach untuk memulai kegiatan coaching kita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Srianti. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Bu Zubaida, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kenapa nih kemarin WA saya, Bu? Iya Bu, saya tuh ingin minta bantuannya Bu Ida untuk melakukan coaching terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Apa Saya permasalahan? itu bingung Bu. Jadi di sekolah saya kan full day school. Jadi sekolahnya dari jam 7 pagi itu berakhir di jam 15.30. Nah, tentunya nanti kalau jam terakhir itu setelah isoman, setelah sholat dan makan siang. Efeknya itu anak-anak sudah bosan, kelihatannya tidak bersemangat. Nah, sementara saya sebagai guru tidak ingin siswa saya seperti itu. Saya ingin pembelajaran saya berhasil gitu, Ibu.
Baik, berarti tadi Ibu masalahnya itu adalah anak siswa Ibu di kelas itu dia bosan ya. Dan Ya. apa yang ingin Ibu capai pada akhir pembicaraan atau diskusi kita pada kesempatan kali ini nanti, Bu? Ya, itu Ibu. Makanya saya ingin sekali melakukan coaching dengan Ibu karena saya ingin sekali nantinya setelah coaching ini saya bisa menerapkan pembelajaran yang membuat siswa saya menjadi bersemangat dan aktif, Ibu Ida. Sehingga akan berdampak kepada hasil belajar mereka. Itu. Baik. Nah, tadi di awal Ibu Tuti sudah mengatakan bahwa kondisi kelasnya itu tadi bosan ya. Bisa Iya. dijelaskan Bu, bosan yang seperti apa yang terjadi dengan sikap siswa yang menunjukkan bosan menurut Ibu di kelas? Ya, jadi saya bilang bosan karena sikap mereka itu ada yang menyandarkan kepala ke meja, bahkan sampai tertidur. Kemudian ada yang izin lah. Jadi izin tuh kadang bukan ke belakang, malah mencari udara segar di luar. Itu Bu. Sehingga saya berpikir bagaimana supaya rasa bosan ini berubah menjadi bersemangat. Oke, bersemangat ya. Jadi Ya. kalau misalnya bersemangat itu yang bagaimana yang Ibu inginkan? Jadi bersemangatnya itu seperti ini, Bu. Nah, ketika saya mengajar, mereka itu aktif, mendengar, aktif mengerjakan LK, kemudian hasil belajarnya itu setelah saya misal itu juga pun bagus, Ibu Ida. Iya, ya. Menurut Ibu Tuti nih, jika misalnya diberikan skala dari 1 sampai 10 deh. Menurut Ibu berapa skala siswa Ibu bosan di kelas? Tingkatan kebosanan siswa Ibu di kelas itu berapa Ya, skalanya? jadi kalau dipresentasikan itu di atas 75% ya, Bu ya. Tingkat Oh, kebosanannya itu ya tinggi 75% sekali. ya. Iya. Ya, Berarti kalau misalnya 1 sampai 10 skalanya, Bu, berarti 7 ya? 7 ya, 7 sekitar ya. 7 ya. Wah, itu presentasi kebosanan itu ya. Baik, Ya. skala kebosanannya. Nah, menurut Ibu nih, tadi kan sudah bosan dan Ibu kita sudah mengidentifikasi apa saja sikap bosan yang menunjukkan sikap bosan. Tadi kan menyandarkan kepala, kemudian tidak aktif ya. Nah, menurut Ibu, si apa yang seharusnya Ibu lakukan biar siswa ini bergerak? Kan tadi tidak aktif kan, lebih menyandarkan kepala. Menurut Ibu, apa yang membuat akhirnya nanti siswa itu bisa bergerak, gitu? Tidak diam saja. Ya, jadi saya itu berpikir supaya menghilangkan perilaku bosan itu, saya ingin melaksakan beberapa kegiatan. Nah, yang pertama, sebelum belajar itu, saya akan memberikan ice breaking ya kepada anak-anak. Yaitu ice breaking itu saya berpikir bahwa dengan ice breaking, anak-anak akan berpikir dan bergerak. Contoh, misalnya, pada saat saya sebut warna merah misalnya, anak-anak akan tepuk tangan sekali. Warna merah kuning 2 kali. Saya sebut warna hijau itu mereka tepuk tangan 3 kali, dan kalau saya sebut warna biru itu mereka akan tepuk tangan tapi tidak ketemu, tidak bersuara gitu. Jadi di situ pada saat saya memerintahkan beberapa warna secara acak, tentu mereka sambil berpikir dan sambil menggerakkan tangan. Hal itu bisa mengaktifkan itu otak kiri kanan siswa. Kemudian yang kedua, saya itu berencana ingin membuat video pembelajaran. Jadi video pembelajaran yang menarik, yang mereka amati, dari hasil pengamatan mereka, saya akan memberi LK
yang diisi berdasarkan hasil pengamatan videonya. Jadi dengan sendirinya anak-anak itu kan akan aktif mengamati video karena ada LK yang harus diisi gitu loh. Ya, baik. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai teknik ice breaking yang akan dilaksanakan. Kemudian juga Ibu Tuti juga akan melaksanakan membuat ya video pembelajaran. Nah, dari ice breaking yang tadi Ibu sudah jelaskan, menurut Ibu, adakah selain ice breaking yang sudah Ibu jelaskan tadi, adakah jenis ice breaking lain yang Ibu bisa menampilkan, kan nih biar nggak bosan kan anak-anak kan harus melakukan yang lebih. Nah, menurut Ibu adakah yang lain model ice breaking yang akan Ibu tampilkan? Rencananya sih ada yang mungkin bisa membuat anak-anak fresh. Itu saya pernah pelatihan waktu itu, Bu Ida. Itu namanya teknik stop. Oh iya. Jadi teknik stop ini nantinya anak-anak akan merasa segar kembali. Ya. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan teknik stop. Bisa tidak Ibu jelaskan tahap-tahap teknik stop yang Ibu jelaskan tadi apa saja sih, Bu? Oh iya, baik. Jadi teknik stop ini jadi saya pertama meminta siswa untuk duduk sempurna sambil memejamkan mata, Bu ya. Jadi mereka akan menghirup udara perlahan-lahan sambil saya mengatakan bahwa silakan dihirup udara perlahan-lahan, kemudian rasakan udaranya masuk melalui hidung, melalui dada, kemudian masuk ke perut. Rasakan juga udara yang keluar melalui hidung. Nah, di situ mereka akan pejamkan mata dan merasa lebih tenang dan lebih fresh. Dan itu saya suruh lakukan sebanyak 3 kali. Jadi Baik. supaya lebih fresh gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, rencana yang sangat luar biasa dan semoga dimudahkan. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan nih rencananya. Nah, sekarang komitmen ke depannya apa sih yang akan Ibu laksanakan setelah sudah merencanakan ini semua? Jadi komitmen ke depannya saya akan mencoba rencana yang sudah saya buat, kemudian saya akan konsisten melaksanakannya. Kemudian setelah itu saya akan mengevaluasi diri, kemudian juga saya akan mengajak teman sejawat saya untuk mengobservasi saya sendiri. Jadi nanti dari teman sejawat saya akan mendapat masukan, Ibu. Jadi masukan tentang kekurangan dan kelebihan pada saat saya mengajar. Baik. Nah, menurut Ibu nih berarti Ibu sudah berkomitmen ke depannya ya. Menurut Ibu, apa indikator keberhasilan rencana yang akan Ibu laksanakan nanti? Wah, berarti ini sudah berhasil nih. Apa nih indikatornya, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Oh ya, baik. Jadi nanti indikatornya kita bisa dengan cara mengobservasi yang pertama dan juga bisa dengan menggunakan tes ya, Bida ya. Jadi mengobservasi itu melihat anak-anaknya aktif apa enggak, kemudian mereka mengisi LK-nya dengan tekun atau enggak. Nah, kemudian pada saat kita tes itu berapa persen kira-kira yang mereka bisa jawab dengan benar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, baik Bu Tuti, alhamdulillah berarti Ibu Tuti sudah menemukan solusi dari apa permasalahan yang ditemukan di kelas. Nah, menurut Ibu Tuti, apa nih kesimpulan dari yang kita sudah laksanakan pada percakapan kali ini? Ya, baik. Jadi senang sekali Bu hari ini sudah dapat kesimpulannya. Yang pertama, saya akan membuat siswa saya bersemangat dalam belajar dengan menerapkan pertama memberi ice breaking, menggunakan teknik stop, kemudian menayangkan video pembelajaran yang menyenangkan dan mengisi LK pembelajaran. Itu Ibu.
Mantap Bu Tuti, semoga dimudahkan ya. Nanti kabar-kabari ya jika rencananya sudah dilaksanakan. Oke Bu Baik, Tuti? Bu. Baik, Yuk, terima makasih kasih. banyak. Sama-sama Bu Tuti. Nah, ini jamnya sudah hampir selesai. Nanti kita kontak-kontak lagi lewat WA ya Bu Tuti ya. Baik, Bu. Baik Bu Tuti, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mantap luar biasa dari hasil kegiatan coaching kita hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu-Ibu yang hebat, dari tadi pengamatan saya, pelaksanaan kegiatan coaching yang Ibu sudah praktekkan, sudah lakukan tadi berdua itu, secara garis besar sudah tampak semua kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ida sebagai coach tadi itu sudah tampak, dan lembar observasi yang ada di saya ini sudah tercentang semua, Ibu. Luar biasa. Kemudian dari kompetensi yang dikembangkan seperti alur tirtanya itu sudah tampak, seperti tujuannya sudah sampai, kemudian identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya sudah. Kemudian kompetensi pengembangan dirinya itu pengembangan kesadaran, ya, pengembangan diri tentang pertanyaan berbobotnya juga dapat, kemudian mendengar dengan penuh rasa dan aktif juga ada. Mantap, luar biasa. Semangat Ibu-ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Terima Sama-sama kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.